Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Waktu menunjukkan pukul 16 sore atau jam 4 sore kawan. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, yang mana saat ini kita berada di lahan. Lahan ini adalah lahan naungan yang berada di MDPL 350. Input bibit pada lahan ini adalah katak mini, katak yang ukurannya kurang lebih isi 900 up, atau bisa dikatakan katak yang terbilang super mini kawan. Pertumbuhan tanaman porang yang ada di lahan naungan ini nampak memang subur kawan. Dilihat dari perkembangan pertumbuhan tunas susulan, yang mana tunas susulan dari batang pertama ke batang kedua itu ada perkembangan yang signifikan. Kurang lebih perkembangannya atau pembesarannya adalah 4 kali lipat dari batang pertama kawan. Meskipun batangnya terlalu tinggi, karena kalau dia berada di bawah naungan, otomatis batangnya itu akan secara spontanitas memanjang karena dia mencari sinar matahari yang ada di bawah naungan. Dalam rangka adalah untuk melakukan proses fotosintesa. Nah, nanti kita perlihatkan tanaman kita. Untuk musim ini memang kita masih menanam beberapa tanaman yang berada di bawah naungan. Terlebih kalau lahan ini itu lahan yang bergandengan atau berdekatan dengan lahan terbuka, otomatis kita masih tetap menggunakan lahan ini. Karena apa? Karena tentunya kalau kita sedang menengok di lahan terbuka, kita sekaligus bisa menengok lahan yang berada di bawah naungan yang berada di sampingnya. Akan tetapi yang tahun lalu atau musim lalu kita nanam di bawah full naungan sengon, hari ini atau musim ini kita tidak menanaminya lagi kawan. Selain tempatnya yang berbeda dari desa kami, kemudian hasil yang didapatkan di bawah naungan juga kurang menjanjikan atau di bawah yang kita harapkan. Nah, ini adalah nampak pertumbuhan dari tanaman porang kita kawan. Yang ini adalah batang pertamanya, ini gulma kawan. Ini batang pertamanya, kalau kita sejajarkan dia pembesarannya kurang lebih 4 kali lipat atau barangkali 5 kali lipat. Kemudian yang sebelah sini ini juga batang pertamanya kecil sekali, sebesar lidi. Kemudian untuk pembesaran batang keduanya kurang lebih sudah sebesar batang rokok. Nah, ini pertumbuhannya masih terbilang lumayan bagus ya, pembesarannya masih terbilang agak bagus. Meskipun kita bandingkan atau kita sandingkan dengan tanaman yang berada di lahan terbuka, tentunya perbedaannya sangat jauh kawan. Dilihat dari tekstur daunnya tidak begitu tebal, kemudian dia tidak begitu lebar. Ini menunjukkan bahwa subur, cuma karena asupan sinar matahari kurang, otomatis pertumbuhan dari tanaman porang yang ada di lahan ini sedikit terhambat kawan. Kemudian kita tunjukkan lagi, ini batang keduanya sudah sebesar ini kawan ya, lumayan. Kalau yang atas, yang sebelah sana masih dilakukan proses penyiangan gulma. Yang sebelah sana meskipun ya tanaman porang yang ada di lahan ini itu bisa dikatakan pertumbuhan gulmanya kurang begitu lebat, tetapi ini tetap kita siaga, kita siangi agar tentunya gulmanya tidak lebih tinggi dari tanaman porang yang ada di lahan ini kawan. Nah, kemudian nampak pula memang pada bagian daun bercak ya, bercak daun ini ada beberapa
tanaman, dan bahkan kalau di lahan ini kurang lebih kisarannya adalah 25% terkena bercak jamur karena kondisi lahan yang lembab, kemudian sinar matahari tidak begitu bisa masuk ke lahan ini, otomatis akan mengakibatkan beberapa tanaman kita kena bercak daun, kawan. Ini yang sudah disiangi kemarin, sudah nampak bersih, pertumbuhannya lumayan lah ya. Nah, nanti kita lihatkan pula yang ada di sebelah atas sana, karena yang sebelah atas sana itu walaupun naungan tetapi agak berada di tempat terbuka karena bagian atasnya itu tidak terlalu lebat. Secara bentuk, secara pertumbuhan nanti akan kelihatan berbeda. Yang di sana kalau agak siang itu full terkena sinar matahari, otomatis nanti pertumbuhan dari daun tanaman porang pun akan berbeda, kawan. Kalau yang ini, yang besar-besar ini adalah tanaman porang yang pada musim lalu itu tidak terambil, waktu panen tidak terambil, sehingga saat ini tumbuh. Ini adalah tanaman yang bisa dikatakan usianya 2 musim, sisa dari tanaman musim lalu. Nah, kemudian yang sebelah sini, kawan, kalau kita amati pertumbuhannya cukup lumayan bagus. Mana? Ya. Kalau ini adalah batang pertama. Ya, batang pertamanya sebesar ini, kawan. Ini batang kedua. Kalau kita sejajarkan itu tentunya sangat berbeda jauh. Ya, kita amati. Ini batang pertamanya, ini batang kedua. Kalau kita sejajarkan besaran batang, nah, sangat jauh. Ini perkembangan tanaman porang. Ini batang keduanya pun sudah nampak muncul kataknya, kawan. Kemudian yang ini ya, hijaunya juga berbeda karena bagian atasnya itu terkena sinar matahari full, sehingga pertumbuhannya lumayan cukup bagus. Kemudian yang ini, kawan, ini kataknya juga sudah nampak walaupun ada bercak daun, tapi ini sudah kita semprot menggunakan tembaga dan juga mangkosep. Ini batang pertama, ini batang keduanya, ini tunas ketiga. Saat ini beberapa tanaman sudah mulai muncul tunas ketiga, kawan. Kemudian yang sebelah atasnya lagi, ini juga sama, bentuk daunnya ya, hijaunya, ketebalannya beda dengan yang sebelah sana yang baru saja kita review, karena tentunya di lahan ini terkena sinar matahari. Dilihat kanan kiri tidak ada batang-batang tanaman keras, sehingga pertumbuhannya terbilang lumayan cukup bagus. Walaupun toh ya, ini ada yang batang pertama, ini batang keduanya, kemudian ini juga batang pertama sebesar ini, kawan. Kemudian ini batang keduanya, itu batang pertama, ini batang kedua, itu tunas ketiga. Walaupun semuanya belum merata, pertumbuhannya belum merata. Kalau yang sebelah sana ibu-ibu sedang melakukan proses penanganan gulma ya. Nah, inilah penampakan tanaman porang kami. Pertumbuhannya seperti ini. Tentunya kalau kawan-kawan kemarin baru saja menonton video kita yang sama-sama menanam dari katak mini ukuran kurang lebih 1000 yang ada di lahan sana, yang di lahan terbuka, tentu ketika melihat perkembangan tanaman yang ada di sini akan membandingkan, ternyata memang lebih bagus yang berada di lahan terbuka, kawan. Nah, kemudian ini pertumbuhannya juga lumayan. Ini juga batang ketiga. Ini yang pertama sudah mulai roboh. Ini batang kedua, ini batang ketiganya.
Kemudian kalau yang ini baru batang kedua, ini juga mengalami keterlambatan tumbuh, batangnya kecil-kecil kawan. Nah, kita uruk. Nah, kemudian yang ini sama, ini batang pertama, itu batang kedua. Pertumbuhannya sedikit ya, agak berbeda, lebih tergolong kurang bagus karena lahan ini adalah lahan naungan ya, sehingga pernah kita sampaikan ada plus minusnya ketika kita menanam porang di lahan naungan dan terbuka. Salah satu kelemahannya yaitu pertumbuhan porangnya, pembesaran batangnya kurang begitu signifikan dibandingkan dengan tanaman porang yang berada di lahan terbuka kawan. Ini dari sana ke sana, yang sebelah sana juga itu naungan sama. Ini jumlah tanaman yang ada di lahan ini juga kurang lebih ada 400.000 tanaman kawan. Ini lahannya yang sebelah sana itu juga ada ya, di sebelah utara pagar itu juga ada, mentok sampai rumah sana itu adalah lahan kita, lahan yang kita tanami tanaman porang. Harapannya adalah untuk pembibitan kawan. Dalam satu musim berapapun umbinya nanti kita bongkar, kemudian setelah kita bongkar kemudian kita tanam lahan yang lainnya dan kita 2 musimkan. Harapannya adalah pada 2 musim nanti tanaman porang kita dapat dipanen kawan. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Selamat sore, salam sukses dari kami. Tetap semangat merawat tanaman porang kita, semoga nanti tentunya mendapatkan hasil sesuai yang kita impikan. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.